You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Deja vu Ahsan, saat Marc Marquez memilih bertahan daripada memaksakan diri. Sirkuit Ahsan memang selalu punya cerita. Lintasan legendaris yang dijuluki The Cathedral of Speed itu berkali-kali menghadirkan duel dramatis, insiden kontroversial, hingga momen yang terus dikenang para penggemar MotoGP. Pada MotoGP Belanda 2026, Ahsan kembali menjadi panggung cerita menarik. Bukan karena Marc Marquez tampil dominan seperti biasanya, melainkan karena ia justru memilih pendekatan yang sangat berbeda, bertahan, bukan menyerang. Keputusan itu mungkin terdengar aneh jika datang dari sosok Marc Marquez. Selama bertahun-tahun, nama Marquez identik dengan pembalap yang rela mengambil resiko sebesar apapun demi meraih kemenangan. Namun, akhir pekan di Ahsan kali ini memperlihatkan sisi lain dari juara dunia asal Spanyol tersebut. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sudah memberi sinyal bahwa akhir pekan ini tidak akan mudah baginya. Ia bahkan sempat mengalami kecelakaan dan mengakui bahwa Ahsan bukanlah sirkuit yang benar-benar ia sukai. Menurutnya, karakter lintasan yang sempit, cepat dan dipenuhi perubahan arah membuat setiap kesalahan kecil bisa berujung petaka. Ia merasa harus mengambil resiko terlalu besar hanya untuk mendapatkan beberapa per 10 detik lebih cepat. Karena itulah, target Marquez berubah total. Jika biasanya ia datang dengan ambisi mengejar kemenangan, kali ini tujuan utamanya jauh lebih sederhana, meninggalkan Ahsan dalam keadaan utuh. Satu-satunya tujuan adalah meninggalkan Ahsan tanpa cedera. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Seorang Marc Marquez yang dulu terkenal pantang menyerah, kini lebih memilih memikirkan keselamatan dibanding memaksakan hasil maksimal. Itu bukan tanda bahwa mentalnya melemah, melainkan bukti bahwa pengalaman telah mengubah cara berpikirnya. Marquez sadar musim masih panjang. Kehilangan poin memang menyakitkan, tetapi kehilangan kesempatan balapan akibat cedera akan jauh lebih merugikan. Pengalaman pahit selama beberapa musim terakhir membuatnya belajar bahwa terkadang langkah paling cerdas adalah mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus mengalah. Yang menarik, suasana di Ahsan tahun ini mengingatkan banyak orang pada salah satu momen paling terkenal dalam sejarah MotoGP, yakni duel panas antara Marc Marquez dan Valentino Rossi beberapa tahun silam. Saat itu, Ahsan menjadi saksi bagaimana persaingan dua generasi pembalap berubah menjadi kontroversi yang terus dibahas hingga sekarang. Atmosfer deja vu itu muncul bukan karena ada insiden yang benar-benar sama, melainkan karena tensi balapan kembali tinggi, persaingan semakin ketat, dan setiap pembalap dipaksa mengambil keputusan sulit dalam kondisi lintasan yang menuntut keberanian luar biasa. Ahsan sekali lagi menunjukkan bahwa lintasan ini tidak hanya menguji kecepatan motor, tetapi juga keberanian, kesabaran, dan kecerdasan para pembalap. Marquez sendiri mengaku sebenarnya menyukai desain sirkuit Ahsan. Namun, yang tidak ia sukai adalah tingkat resikonya. Area run-off yang dipenuhi kerikil besar dan tikungan-tikungan cepat membuat konsekuensi dari sebuah kesalahan menjadi sangat mahal. Bahkan ia sempat bercanda, berharap hujan turun. Baginya lintasan basah justru bisa sedikit mengurangi karakter ekstrim Ahsan. Sayangnya, cuaca cerah membuat seluruh pembalap harus menghadapi kondisi trek yang benar-benar cepat dan menuntut keberanian ekstra. Selain itu, Marquez juga menyoroti aturan baru mengenai perangkat penurun motor saat start. Menurutnya, tanpa perangkat tersebut, justru ada risiko roda depan terangkat terlalu tinggi menuju tikungan pertama. Ia menganggap aspek keselamatan selalu harus menjadi perhatian utama, meskipun para pembalap akhirnya tetap harus mengikuti keputusan penyelenggara. Semua pernyataan Marquez sepanjang akhir pekan menunjukkan satu hal yang jelas. Ia datang ke Ahsan bukan sebagai pembalap yang ingin menjadi pahlawan dalam satu balapan, melainkan sebagai kandidat juara dunia yang sedang menghitung setiap langkah dengan sangat hati-hati.
Strategi itu memang membuatnya tidak tampil seagresif biasanya, namun di sisi lain, ia berhasil menghindari resiko cedera yang bisa menghancurkan peluangnya di klasemen. Dalam dunia balap modern, konsistensi seringkali lebih penting daripada sekedar kemenangan spektakuler. MotoGP Belanda 2026 akhirnya memang tidak menjadi milik Marc Marquez, namun cara berpikirnya justru menjadi salah satu cerita paling menarik sepanjang akhir pekan. Ia menunjukkan bahwa menjadi pembalap hebat bukan hanya soal berani membuka gas paling awal atau mengerem paling akhir, tetapi juga soal mengetahui batas kemampuan diri sendiri. Assen tahun ini kembali mengingatkan publik bahwa lintasan legendaris tersebut tidak pernah kehilangan pesonanya. Dari era Valentino Rossi hingga sekarang, sirkuit ini selalu mampu menghadirkan cerita yang berbeda. Dulu dikenang karena duel sengit dan kontroversi, kini dikenang karena seorang Marc Marquez memilih mengalah demi bertahan. Mungkin sebagian penggemar berharap melihat aksi nekat khas Marquez yang selalu membuat jantung berdebar. Namun versi Marquez yang sekarang justru memperlihatkan kedewasaan seorang juara. Ia tidak lagi merasa harus memenangkan setiap balapan dengan segala cara. Baginya, menyelesaikan akhir pekan tanpa cedera dan tetap menjaga peluang di kejuaraan dunia jauh lebih berharga. Karena pada akhirnya, musim MotoGP tidak ditentukan oleh satu balapan saja. Gelar juara diraih oleh mereka yang mampu bertahan hingga garis akhir musim. Dan di Assen 2026, Marc Marquez tampaknya memahami pelajaran itu dengan sangat baik. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Di sirkuit TT Essen Belanda, sejarah baru akhirnya tercipta. Nama Ai Ogura kini resmi masuk dalam daftar pemenang balapan MotoGP setelah tampil luar biasa pada balapan utama MotoGP Belanda 2026, Minggu 28 Juni 2026. Pembalap muda asal Jepang yang membela Trackhouse Aprilia itu berhasil meraih kemenangan pertamanya di kelas Premier, sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukan lagi sekedar pembalap muda penuh potensi, melainkan sosok yang siap bersaing dengan para bintang MotoGP. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena diraih di salah satu sirkuit paling legendaris dalam kalender MotoGP. Assen dikenal sebagai lintasan yang selalu menghadirkan balapan penuh drama, duel ketat hingga kejutan. Dan kali ini, kejutan terbesar datang dari Ai Ogura. Sejak lampu start padam, jalannya balapan langsung berlangsung sengit. Para pembalap saling berebut posisi di tikungan-tikungan cepat khas Assen. Ogura tampil tenang dan tidak terburu-buru. Ia memilih menjaga ritme balap sambil terus mengawasi para rival di depannya. Strategi itu ternyata menjadi kunci keberhasilannya. Lap demi lap berlalu, pembalap usia 25 tahun tersebut mulai menunjukkan kecepatannya. Dengan motor Aprilia yang tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan, Ogura perlahan merangsek ke barisan depan. Ia mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyalip lawan tanpa melakukan manuver beresiko tinggi. Saat memasuki fase-fase akhir balapan, tekanan justru semakin besar. Para pembalap di belakang terus mencoba memangkas jarak, namun Ogura tetap tampil dingin. Ia tidak melakukan kesalahan sedikitpun, hingga akhirnya mampu melintasi garis finish di posisi pertama. Begitu bendera finish dikibarkan, ekspresi bahagia langsung terlihat dari wajah pembalap Jepang tersebut. Ini adalah kemenangan yang sudah lama dinantikannya sejak naik ke MotoGP. Setelah melalui proses adaptasi, menghadapi berbagai tantangan sebagai rookie, hingga terus berkembang sepanjang musim, akhirnya kerja keras itu terbayar lunas. Kemenangan ini juga menjadi pencapaian penting bagi tim Trackhouse Aprilia. Sebagai tim satelit Aprilia yang terus menunjukkan perkembangan pesat, mereka berhasil membuktikan mampu mengalahkan tim-tim besar seperti Ducati, KTM, maupun Honda. Bahkan sepanjang akhir pekan di Assen, Trackhouse memang tampil sangat kuat. Sehari sebelumnya mereka juga mendominasi sprint race dengan kemenangan Raul Fernandez dengan Ogura finish di posisi kedua. Momentum positif itu berlanjut saat balapan utama. Kali ini giliran Ogura yang naik ke podium tertinggi.
Sementara itu, hasil balapan ini tidak berjalan sesuai harapan bagi Marc Marquez. Juara dunia bertahan tersebut harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-6. Padahal banyak yang menjagokan pembalap Ducati Lenovo itu untuk kembali bersaing memperebutkan kemenangan setelah tampil cukup konsisten dalam beberapa seri terakhir. Marquez sebenarnya berusaha tampil agresif sejak awal lomba, namun sepanjang balapan ia kesulitan menemukan kecepatan terbaiknya. Persaingan yang sangat ketat di barisan depan membuatnya kesulitan menembus 5 besar. Pada akhirnya, ia hanya mampu menyelesaikan balapan di urutan ke-6. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan kecil bagi Marquez dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini. Meski masih berhasil mengamankan poin penting, finish di luar 5 besar jelas bukan hasil yang diinginkan oleh pembalap yang sudah mengoleksi banyak gelar dunia tersebut. MotoGP 2026 memang menghadirkan persaingan yang jauh lebih merata dibanding musim-musim sebelumnya. Ducati yang selama beberapa tahun terakhir begitu dominan, kini mendapat perlawanan serius dari Aprilia. Kehadiran pembalap-pembalap muda seperti Ai Ogura membuat jalannya kejuaraan semakin sulit diprediksi. Bagi Ogura sendiri, kemenangan ini bisa menjadi titik balik dalam kariernya. Selama ini ia dikenal sebagai pembalap yang tenang, minim kesalahan, tetapi belum benar-benar mampu mengubah konsistensi menjadi kemenangan. Kini, anggapan tersebut sudah berhasil dipatahkan. Ia telah membuktikan mampu berdiri di podium tertinggi MotoGP. Lebih dari sekedar kemenangan pribadi, hasil ini juga menjadi kebanggaan bagi Jepang. Sudah cukup lama negeri Sakura menunggu lahirnya pembalap yang mampu kembali bersaing di papan atas MotoGP. Kini harapan itu muncul melalui sosok Ai Ogura. Para penggemar MotoGP pun langsung memberikan banyak pujian atas penampilannya. Banyak yang menilai kemenangan ini bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras, perkembangan performa sepanjang musim, serta strategi balapan yang sangat matang. Keberhasilan Ogura juga menjadi bukti bahwa proyek Aprilia terus berkembang. Motor RSGP kini mampu tampil kompetitif di berbagai karakter sirkuit. Tidak hanya tim pabrikan yang tampil cepat, tim satelit seperti Trackhouse juga mampu meraih kemenangan. Sesuatu yang menjadi sinyal kuat bahwa Aprilia kini benar-benar menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP. Di sisi lain, Ducati tentu harus segera melakukan evaluasi. Finish ke-6 Marc Marquez menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bisa mengandalkan dominasi seperti musim-musim sebelumnya. Persaingan kini jauh lebih ketat, dan setiap kesalahan kecil bisa membuat peluang meraih kemenangan menghilang. MotoGP Belanda 2026 pun akhirnya menjadi balapan yang akan selalu dikenang. Bukan karena duel dramatis atau insiden besar, melainkan karena lahirnya seorang pemenang baru di kelas Premier. Ai Ogura berhasil menulis sejarah dengan tinta emas melalui kemenangan perdananya di MotoGP. Kini perhatian seluruh pencinta balap motor dunia akan tertuju pada seri berikutnya. Pertanyaannya sederhana, apakah kemenangan ini hanya menjadi momen sesaat bagi Ogura atau justru awal dari lahirnya penantang baru dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP? Yang pasti, setelah penampilan luar biasanya di Assen, tidak ada lagi yang berani meremehkan kemampuan pembalap asal Jepang tersebut. Bangkit di tengah keterbatasan, Marc Marquez tak mau menyerah saat Pecco berburu sejarah di Assen. Sirkuit Assen selalu punya cerita tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Lintasan yang dijuluki The Cathedral of Speed itu terkenal cepat, mengalir, dan menuntut keberanian ekstra. Namun, tidak semua pembalap datang dengan modal yang sama. Ada yang datang penuh percaya diri untuk mengejar kemenangan. Ada juga yang harus menerima kenyataan bahwa bertahan dan membawa pulang poin saja sudah menjadi pencapaian besar. Itulah yang dirasakan oleh Marc Marquez pada sprint race MotoGP Belanda 2026. Pembalap Ducati itu memang bukan sosok yang mudah menyerah, tetapi akhir pekan di Assen menjadi salah satu yang paling berat baginya musim ini. Sejak latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez sudah mengakui bahwa dirinya tidak benar-benar nyaman dengan karakter sirkuit tersebut.
bukan karena layoutnya jelek, melainkan karena Ascent menuntut fisik yang benar-benar prima, terutama saat motor harus berpindah arah dengan sangat cepat di tikungan-tikungan berkecepatan tinggi. Masalah itulah yang membuat Marquez tak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Start dari posisi ke-7 saja sudah menjadi tanda bahwa akhir pekan kali ini tidak akan mudah. Ketika sprint race dimulai, ia berusaha keras mempertahankan ritme agar tetap berada di zona poin. Namun setiap kali mencoba memaksakan kecepatan, ia merasa motornya sulit diajak bekerja sama dengan kondisi fisiknya. Alhasil, Marquez hanya mampu finish di barisan tengah. Bukan hasil yang diinginkan seorang juara dunia, tetapi ia memilih melihat sisi positifnya. Menurutnya, di sirkuit seperti Ascent, memaksakan diri justru bisa berujung pada kesalahan fatal. Ia bahkan mengibaratkan strateginya seperti tim sepak bola yang sedang unggul tipis dan memilih bermain bertahan dengan formasi 5-4-1. Fokus utamanya bukan menyerang, melainkan bertahan agar tidak kehilangan poin penting. Sikap realistis itu menunjukkan bagaimana pengalaman berbicara. Marquez tahu kapan harus menyerang habis-habisan dan kapan harus menerima bahwa hari itu bukan miliknya. Daripada memaksakan diri lalu terjatuh, lebih baik pulang membawa poin yang masih sangat berharga untuk menjaga peluang di klasemen musim ini. Sementara Marquez sibuk bertahan, sorotan lain justru mengarah kepada rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Pembalap asal Italia itu datang dengan misi yang jauh lebih besar. Bukan sekedar mengejar podium, tetapi memburu kemenangan yang bisa mengukir sejarah. Ascent selama ini bisa dibilang menjadi salah satu halaman belakang Bagnaia. Ia pernah berjaya di sana dalam beberapa musim sebelumnya, dan tahu betul bagaimana cara menaklukkan lintasan legendaris tersebut. Karena itulah banyak yang menilai Pecco memiliki peluang besar untuk kembali menang dan mencatatkan hat-trick kemenangan di GP Belanda. Motivasi Bagnaia juga semakin besar karena performanya mulai membaik dalam beberapa seri terakhir. Setelah sempat mengalami masa sulit, ia mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya bersama Ducati. Bahkan sebelum tiba di Belanda, ia sukses meraih kemenangan sprint pertamanya musim ini di Brno. Hasil itu menjadi suntikan moral yang sangat penting menjelang balapan di Ascent. Namun, MotoGP memang selalu penuh kejutan. Balapan sprint di Ascent tidak berjalan sesuai prediksi banyak orang. Justru para pembalap Aprilia dan Trackhouse tampil luar biasa. Raul Fernandez berhasil merebut kemenangan, diikuti Ai Ogura yang melengkapi posisi kedua. Fabio Di Giannantonio ikut naik podium setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Di tengah persaingan sengit itu, Bagnaia juga mengalami balapan yang tidak mudah. Ia harus puas finish di belakang rombongan depan setelah sempat kehilangan posisi akibat pelanggaran batas lintasan pada lap terakhir. Hasil tersebut membuat misinya untuk meraih kemenangan sprint di Ascent harus tertunda. Sementara itu, Marquez tetap berusaha mengambil hikmah dari akhir pekan yang sulit. Baginya, setiap poin tetap memiliki arti besar dalam perebutan gelar juara dunia. Tidak semua seri harus dimenangkan. Ada kalanya seorang pembalap dituntut untuk berpikir lebih panjang daripada sekedar mengejar kemenangan sesaat. Mentalika seperti inilah yang membuat Marquez tetap menjadi ancaman meski sedang tidak dalam kondisi terbaik. Ia memahami bahwa kejuaraan dunia dimenangkan bukan hanya saat tampil dominan, tetapi juga ketika mampu bertahan di hari-hari yang buruk. Kini perhatian beralih ke balapan utama hari Minggu. Bagnaia tentu masih memiliki kesempatan menebus hasil sprint dan mengejar kemenangan yang diidam-idamkan. Sebaliknya, Marquez berharap bisa memperbaiki performanya, meski ia sadar Ascent bukanlah sirkuit yang bersahabat dengan kondisi fisiknya saat ini. Pada akhirnya, MotoGP Belanda 2026 memperlihatkan dua sisi berbeda dari seorang pembalap. Di satu sisi, ada Marc Marquez yang harus menerima keterbatasan dan memilih bermain aman demi mengamankan poin. Di sisi lain, ada Pecco Bagnaia yang datang dengan ambisi besar untuk kembali menjadi Raja Ascent. Inilah yang membuat MotoGP selalu menarik untuk diikuti. Tidak selalu soal siapa yang paling cepat, tetapi juga tentang bagaimana seorang pembalap menghadapi tekanan, mengenali batas kemampuannya, dan tetap berjuang sampai garis finish. Karena terkadang, menyelesaikan balapan dalam kondisi sulit bisa sama berharganya dengan berdiri di podium tertinggi.
under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all